kasih Peter dan Shahnaz. Dan berbicara mengenai Pilkada DKI 2017, memang masa kampanye ini baru akan dimulai pada tanggal 28 Oktober nanti. Tapi pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tentunya sudah menyiapkan beberapa program-program unggulan yang nantinya akan diterapkan sebagai materi kampanye. Dan pasangan ini mengutamakan kepada permasalahan keekonomian. Nah, ternyata memang menurut survei 65% dari masyarakat Jakarta ini memiliki masalah perekonomian, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Untuk selengkapnya kita langsung saja berbicara dengan Pak Anies Baswedan. Selamat pagi Pak Anies. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu Pak Anies pagi hari ini. Pengen berbincang-bincang banyak dengan Pak Anies terutama mengenai pencalonan ini Pak. Mungkin sebelum kita masuk jauh-jauh ke program begitu, saya pengen flashback dulu ke awal pencalonan Pak Anies sendiri. Memang sudah lama cita-cita jadi gubernur atau gimana Pak? Ya, saya memang tidak pernah bercita-cita karena memang biasanya saya nggak pernah bawa cita-cita. Cita-cita itu bukan sesuatu yang saya biasa lakukan. Saya menempatkannya, saya bawa misi. Misi, oke. Ketika saya memiliki misi itu adalah saya mau ikut dalam kegiatan bernegara di Republik ini. Jadi ketika saya diundang Pak RT untuk berbuat, saya katakan siap. Kalau saya dipanggil Pak Kecamat juga saya siap. Saya dipanggil Pak Presiden bantu, saya siap. Kalau ada partai yang membutuhkan bantuan saya siap. Jadi saya bawa misi. Nah, bedanya apa? Kalau cita-cita itu sesuatu yang ingin diraih. Kalau misi itu sesuatu yang dibawa untuk ditunaikan. Misi tak pernah terkunci pada posisi. Jadi saya memang tidak berencana, tapi kemudian saya bertugas di kabinet. Lalu dicukupkan. Bapak Presiden memutuskan cukup sampai di sini. Saya menjadi warga negara bebas. Lalu survei muncul, kemudian ada partai datang, beberapa yang menanyakan apakah bersedia. Lalu saya pikirkan, saya konsultasi dengan ibu saya. Saya tanya, ini ada undangan seperti ini. Lalu ibu juga ikut sholat istikharah. Kemudian keluarga juga. Setelah itu kita sampai pada kesimpulan, bila dianggap sebagai solusi, nyatakan siap. Lalu saya nyatakan siap. Bila dianggap solusi, bila tidak, saya juga nggak kesana sini nawar-nawarin. Jadi saya nggak melobi sana sini. Saya mau jadi gubernur, enggak tuh. Tapi jika saya dianggap solusi dan saya dipanggil, saya siap. Saya nggak akan kemudian menghindari. Kenapa? Takut nanti dikritik, nanti wah kalau sudah yang namanya pemilu pilkada justru orang takut dan sering mengatakan, aduh jangan dong, di wilayah politik ini kan wilayah yang banyak masalah, jangan masuk situ. Terus saya katakan, bila orang-orang yang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengelola uang pajak kita? Jadi sudah siap dengan segala resiko dan konsekuensinya begitu ya Pak? Ya, dan saya rasa kalau ini dijalani semuanya dengan baik, dengan benar, justru kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa mengelola sebuah kabupaten, kota, provinsi, negara, kementerian, dinas, itu sesuatu yang mulia kok. Ini adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk publik kok. Dan kita ini mewarisi sebuah negara sebuah bangsa yang luar biasa. Jadi karena itu ketika saya diundang, saya kemudian katakan saya siap. Dan lalu akhirnya dicalonkan. Dan dalam perjalanan ke depan juga saya yakin garis bawahi, saya bawa misi nih. Misinya apa yang tertuang di konstitusi kita. Kita ingin melindungi dan lain-lain. Berbicara mengenai misi ini Pak Anies. Pak Anies ini kan dikenal sebagai sosok yang peduli dengan pendidikan tentunya. Dan juga sebagai seorang penggagas banyak sekali gerakan-gerakan yang Pak Anies sudah gagas gitu. Nah kira-kira untuk Jakarta ke depannya, kira-kira ada gagasan apa dari Pak Anies? Ya macam-macam. Nanti kalau udah program nanti kita diskusikan pas program ya. Ide-idenya ya. Baik. Sekarang semuanya sedang kita godok. Kenapa? Karena saya saat ini belum ditetapkan sebagai calon. Saya ini baru bakal calon nih. Tapi udah mulai ada kepikiran-kepikiran Pak untuk jangka panjangnya gimana? Betul. Jadi prioritas utama ya yang ada di Jakarta. Background saya memang kemarin ditugaskan oleh Bapak Presiden berada di wilayah pendidikan dan kebudayaan. Itu yang ditugaskan kepada saya untuk saya bekerja di sana. Meskipun sebenarnya kalau bicara latar belakang, saya ini nggak pernah sekolah ilmu pendidikan. Saya ini bukan sarjana ilmu pendidikan. Saya ini sarjana ekonomi di Gajah Mada. Kemudian ketika sekolah master di Amerika, bidang saya itu kebijakan moneter, nilai tukar rupiah dan currency exchange.
dan gelar yang saya dapat namanya Public Management. Oke. Master Public Management. Jadi saya memang Public Management itu bidang saya. Nah, hanya ketika saya kembali ke Indonesia, saya melihat untuk ekonomi kita maju, untuk kesejahteraan kita tercapai, untuk adil capai, kekuatannya harus pada manusianya. Karena itu manusianya harus cerdas, tercerdaskan kalau istilah bahasa kita kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, tercerdaskan. Karena itu kemudian saya lihat dorong di pendidikan. Tetapi yang harus dikerjakan, dan ini nanti insya Allah yang akan dibawa ke Jakarta, prinsip kita adalah Pak Basuki, Pak Jokowi, Pak Fauzi Bowo, gubernur-gubernur Jakarta selama sebutlah 10 tahun terakhir ini sudah melakukan banyak hal. Jadi kalau nanti ditugaskan di Jakarta dan masyarakat Jakarta mempercayai, maka yang nomor satu adalah meneruskan, mengembangkan semua yang baik. Jangan datang untuk mengganti semua, jangan. Yang baik semuanya harus kita teruskan. Berarti program-program petahana yang bisa dikatakan sukses akan dilanjutkan lagi? Bukan hanya dilanjutkan, petahananya dipuji. Dipuji, ini pekerjaan baik. Kita ini maunya kalau lawan pokoknya jelek. Jangan, ya Allah, jangan. Republik kita sudah cukup dengan saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Pujilah Pak Gubernur yang melakukannya dengan baik. Dan begitu juga gubernur sebelumnya. Karena hampir tidak ada program yang hanya mulainya sekarang. Saya bertugas di kementerian 2 tahun. Pak Basuki juga menjadi gubernur baru 2 tahun. Banyak program yang dimulainya di eranya Pak Jokowi. Ada banyak juga yang dimulai di era. Jadi menurut saya, makanya saya katakan, kampanye ini, pilkada ini harus jadi festival gagasan. Festival gagasan? Ya, menarik. Festival karya. Festival rencana. Jadi bukan tempat untuk berantem, tempat saling menjatuhkan. Dan kenapa saya memilih maju juga? Ketika ditawari saya bilang siap. Saya ingin sekali kota ini benar-benar menjadi kota yang memberikan rasa nyaman. Suasananya suasana persatuan, bukan suasana terpecah belah, bukan suasananya konfliktual. Kenapa? Dan temperamental begitu ya Pak ya? Ya, karena perbedaan itu selalu ada. Jangankan di kota, suami istri aja udah beda kok. Tapi beda itu komunikasi jalan terus, bicara terjadi. Nah, ketika suasana kotanya itu baik, masalah apapun yang ada di kota ini, masyarakatnya merasa baik. Tapi contoh ya, ada tidak kota metropolitan di dunia yang tidak macet? Macet lah semua. Padat kayaknya Pak. Cari kereta api di kota metropolitan yang kosong, nggak ada. Penuh semua. Nah, jam kantor. Pak? Jadi kan target kita ini jangan merasa seperti, berarti solusinya jangan sampai dibuat supaya keretanya kosong. Tentu kereta harus ditambah. Tetapi ditambah pun akan selalu penuh. Yang membedakan, misalnya nih, lihat di Jepang, di Tokyo. Saya pernah belajar di sana. Jadi saya kalau berangkat ke kampus itu penuh sekali. Kalau sudah antri panjang, orang yang paling belakang itu berbalik posisi memunggungi antrian dan dia mundur sambil mendorong supaya semuanya masuk. Sampai kayak pindang semuanya berdiri. Penuh juga bukan? Tapi yang bedakan, satu, keretanya nyaman. Keretanya nyaman ini tanggung jawab negara. Membuat tanggung jawab pemerintah nih buat nyaman. Tapi yang tidak kalah penting, suasananya suasana bersahabat. Suasananya suasana yang baik, kedisiplinan yang membuat orang dihargai. Dan itu yang Pak Anies ingin bangun di Jakarta ini. Ya, jadi yang disebut sebagai membangun dan memimpin, saya ingin garis bawahi. Kalau saya ditugaskan memimpin, maka bukan memimpin pembangunan kota Jakarta, tapi memimpin masyarakat di Jakarta. Yang saya pimpin itu bukan gedung, bukan listrik, bukan air. Yang dipimpin adalah manusianya, orang-orangnya. Ya, keluarga-keluarga di sini, para anak, para ibu, para suami, para orang tua. Jadi memimpin rakyat. Lain dengan kalau kita ini seperti manajer real estate. Kalau manajer real estate itu memimpin perumahan. Saya pemimpin, pastikan listrik jalan, ini jalan. Ya, itu tanggung jawab juga. Tapi memimpin sebuah masyarakat, ini harus disadari. Nah, karena itu yang kami ingin tawarkan program-program, satu, meneruskan, mengembangkan yang sudah dilakukan oleh
pemerintahan daerah selama ini. Yang kedua, memberikan tambahan-tambahan. Nah, salah satu tambahan yang kita siapkan, misalnya fokus pada soal penyediaan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, fokus pada memastikan barang-barang bahan-bahan kebutuhan pokok itu harganya terjangkau, karena harganya di Jakarta relatif mahal. Kemudian yang ketiga adalah memastikan penyediaan fasilitas dasar bagi rakyat di Jakarta itu baik. Seperti apa tuh, Pak? Air bersih. Air bersih, sederhana sekali bukan? Tapi begitu banyak masyarakat hari ini yang kesulitan mendapatkan air bersih. Padahal air bersih ini mendasar. Begitu airnya bersih, maka untuk kita bisa hidup sehat, muncul air bersih, hidup sehat, produktivitas baik, kerjanya juga baik. Tapi tetap macet gimana, Pak? Ya, oh ya, macet juga. Macet juga. Artinya begini, itu saya katakan tadi kan 3 ya. Kemudian ada masalah umum nih. Masalah umum yang dirasakan oleh semua. Satu, kemacetan. Yang kedua, soal banjir. Nah, mendekatinya ini juga itu dengan melihat apa yang sudah direncanakan dan apa yang sudah dicapai. Misalnya banjir, kita lihat program banjir ini. Apakah program-program banjir yang sudah direncanakan berjalan semua tidak penanganan banjir ini? Oke. Kalau belum, kita harus perbaiki nih. Kalau itu sudah dan belum jadi solusi, nah baru kita perlu yang baru. Tapi dari pantauan saya, justru kita tidak harus melakukan yang baru lagi. Yang harus kita lakukan adalah membuat birokrasinya berjalan dengan baik. Dan saya merasa ini teman-teman di birokrasi, saya di birokrasi kemarin. Di Kemdikbud itu pegawainya besar dan guru di seluruh Indonesia, memimpin bidang pendidikan itu yang menjadi support yang kita kelola langsung. Guru itu hampir 3 juta orang. Kemudian kalau staf langsung yang berada di tangan Kemdikbud 17.000 orang. Jadi ketika kita memimpin kementerian sebesar ini, maka memastikan ini berjalan dengan baik itu penting. Dan itu yang kemarin kita lakukan. Dan yang tidak kalah penting, membuat suasana bekerja, suasana yang positif. Kita ini kembali ke manusia-manusianya ya, Pak Anies ya? Yang mau mengerjakan manusianya. Dan birokrasi itu ukurannya besar, kemudian ada berbagai kebiasaan di sana. Mengubah kebiasaannya itu dengan juga menumbuhkan percaya diri, memberikan kehormatan. Memang ada birokrat bermasalah, tapi nggak kalah juga birokrat yang baik-baik. Nah, bayangkan kalau birokrasinya juga diperbaiki, maka rencana-rencana yang ada itu bisa berjalan dengan baik. Karena banyak sekali rencana itu nggak bisa berjalan di pemerintahan manapun, di kementerian manapun. Kenapa? Karena birokrasinya nggak bisa didorong nih. Nah, saya kemarin ketika di Kemdikbud misalnya, paling sederhana, kita mencoba untuk memastikan bahwa program-program kita jalan. Program itu dilihatnya dari mana sih paling sederhananya? Ketika program direncanakan, disiapkan anggarannya. Jadi dalam 1 tahun ada 100% program, 100% anggaran. Lalu dilihat jalannya program dari anggaran yang dipakainya. Kalau terpakai 40%, artinya 40% program berjalan. Kalau terpakainya 70%, artinya 70% program berjalan. Kalau misalnya ternyata 70% tapi hanya 30% program? 70%. Anggaran tahu dari mana maksudnya, Pak? 70% anggaran, 70% program, itu artinya itu selaras begitu? Selaras, otomatis. Ya kan ada, kita misalnya begini, ketika kita menyiapkan, misalnya nih, pembangunan sejalan raya. Jalan raya direncanakan 100 km misalnya. Dan itu ada anggaran 100 km. Kalau tercapai 70 kilo, ya terserapnya 70%. Otomatis di situ kenapa istilahnya serapan di pemerintahan itu. Jadi ketika kita melihat, lihat titik-titiknya, di mana letak program-program prioritas, fokuskan di situ. Bereskannya di situ dulu. Kemudian baru kita ambil yang lain. Nah, ketika misalnya nanti bertugas di Jakarta, maka birokrasinya harus dibuat lebih efektif. Tapi yang tidak kalah penting, hormati birokrasi. Terakhir nih Pak Anies, dari kedua partai pengusung yang sekarang mengusung Pak Anies dan juga Sandiaga Uno, ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih apabila nanti memang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur?
Tantangannya apa? Tantangan-tantangan untuk menanggulangi masalah yang ada di Jakarta. Jakarta ini tantangannya banyak, banyak sekali. Tapi saya percaya bila masalah-masalah yang ada di kota Jakarta itu didekati dengan pendekatan ini masalah kita, bukan sekedar masalah milik pemerintah, maka solusinya akan justru lebih permanen. Jadi misalnya nih, kita senang sekali bila Jakarta ini bersih, nggak lihat sampah lagi. Ya sebetulnya kitanya nggak lihat sampah, tapi kitanya terus memproduksi sampah, bukan? Kalau kita hanya membereskan sampah di hulunya, ya akan terus-menerus masalah ini ada. Kenapa? Karena kita harus pindah lokasi tempat sampah aja. Dari tempat yang terlihat ke tempat yang tidak terlihat. Yang harus kita lakukan adalah, mari kita melihat ini sebagai masalah kita semua. Di rumah tangga, di lingkungan, sampai di level kota, sampai di level provinsi. Masing-masing memiliki peran untuk mengelola sampah itu. Jadi, kita akan melihat tantangan di Jakarta sebagai tantangan kita semua. Kita bersama. Dan tugas pemerintah adalah menyampaikan ini, berkomunikasi, mengajak semua untuk melakukan sesuatu. Bagian pemerintah jangan dikurangi. Jadi jangan kemudian karena mengajak lalu mengurangi tanggung jawab. Tidak, tanggung jawab pemerintah jalan terus, tapi solusi permanen didapat lewat kerja gotong royong seluruh masyarakatnya. Oke, Pak Anies Baswedan, ini pembicaraannya sebetulnya menarik sekali. Masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi yang sekali durasi kita sudah habis, Pak Anies. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Dan selanjutnya juga kami akan kembalikan ke studio. Silakan Peter dan Shanas. Baik.